Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiska Putri Rama Amir dari Prodi Teknik Industri Angkatan 2020 dengan NIM 120190128. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil resume webinar saya untuk melaksanakan tugas dari Stadium General. Webinar kali ini berjudul tentang Transitioning from Academia to Industry, yang dimana diartikan sebagai transisi dari akademi ke industri. Transisi dari akademi ke industri merujuk pada proses di mana seseorang pindah dari lingkungan akademi seperti universitas atau lembaga pendidikan lainnya ke dunia industri atau dunia kerja. Sehingga proses ini melibatkan penyesuaian terhadap lingkungan, budaya kerja, tuntutan pekerjaan, dan ekspektasi yang berbeda antara kedua sektor tersebut. Selanjutnya, perbedaan antara dunia akademi dan industri. Di mana di dunia akademi itu menyediakan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang fokus pada pemahaman teoritis dan konsep-konsep akademis. Selanjutnya, pekerjaan utama dari akademis yaitu melibatkan pengajaran, penelitian, dan menyebarkan pengetahuan. Perbedaan selanjutnya yaitu akademis lebih bersifat fleksibel dalam waktu dengan jadwal yang terkadang bergantung pada musim akademik. Selanjutnya, akademis juga melibatkan pengajar dan peneliti akademis dan seringkali dengan pengalaman di dunia industri. Akademis juga lebih terbuka terhadap risiko ilmiah dan eksplorasi konsep baru tanpa keharusan untuk menghasilkan keuntungan finansial langsung. Akademis juga bergantung pada pendanaan dari lembaga pendidikan, penelitian, atau pemerintah. Akademis juga melakukan budaya kerja cenderung lebih bebas dan kreatif, sehingga dengan penekanan pada pengembangan pemikiran bersifat kritis. Dan terakhir, di akademis, penilaian kinerjanya dapat mencakup pengajaran, penelitian, dan kontribusi akademis lainnya. Sedangkan perbedaan pada industri yaitu yang pertama, industri itu menghasilkan barang atau layanan untuk pasar dan tujuan utamanya adalah keuntungan ekonomi, efisiensi operasional, dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, pekerjaan utama dari industri yaitu melibatkan produksi, manajemen, pemasaran, dan inovasi produk atau layanan. Dan di industri juga melakukan orientasi pada waktu yang ketat dan tenggat waktu untuk memenuhi kebutuhan pasar. Di industri juga melibatkan para profesional yang memiliki pengalaman langsung dalam operasional dan pengembangan produk atau layanan. Di industri juga melibatkan dan bergantung pada pendanaan dari penjualan produk atau layanan, investasi atau pinjaman. Pada industri, budaya kerjanya lebih terfokus pada efisiensi, tanggung jawab, dan pencapaian target bisnis. Dan terakhir, penilaian kinerja pada industri biasanya terkait dengan pencapaian target bisnis, kontribusi pada tim, dan hasil kerja individu. Dan selanjutnya yaitu transisi keseharian dari akademi menuju industri, di mana transisi dari kehidupan sehari-hari di lingkungan akademi ke industri dapat melibatkan perubahan yang sangat besar dalam rutinitas, tanggung jawab, dan tuntutan pekerjaan. Pada akademi mungkin memiliki jadwal yang fleksibel, terutama untuk penelitian atau kuliah, sedangkan pada industri dapat melibatkan jam kerja yang lebih terstruktur dan tenggat waktu yang lebih ketat untuk proyek atau tugas-tugas lainnya. Dan transisi selanjutnya yaitu pada safety culture atau budaya keselamatan, di mana safety culture atau budaya keselamatan sangatlah penting di transisi ini, terutama dalam konteks transisi dari akademi ke industri, di mana adopsi dan pemahaman terhadap norma keselamatan industri dapat memainkan peran besar dalam memastikan kesejahteraan dan keamanan individu di lingkungan kerja. Selanjutnya,
business mindset atau pola pikir pada bisnis, di mana transisi dari lingkungan akademis ke industri ini membutuhkan adopsi business mindset atau pola pikir bisnis. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan business mindset. Selama transisi seperti kita harus lebih fokus pada penelitian dan pemahaman konsep sehingga bisa lebih berorientasi pada pencapaian hasil bisnis, keuntungan, dan kepuasan pelanggan. Sedangkan pada skill baru yang dibutuhkan for success-nya dari transisi ini adalah project management, di mana project management merupakan suatu pendekatan terorganisir untuk merencanakan, melaksanakan, mengelola, dan menyelesaikan proyek dengan tujuan untuk mencapai tujuan proyek tertentu. Sehingga suatu proyek dianggap sebagai usaha sementara yang memiliki awal dan akhir yang jelas, serta tujuan atau hasil yang spesifik yang ingin dicapai. Selanjutnya, project management melibatkan pengelolaan sumber daya, waktu, biaya, dan risiko secara efisien untuk memastikan keberhasilan proyek tersebut. Selanjutnya, project management terdiri atas team leadership, yaitu kemampuan atau keterampilan untuk memimpin dan mengelola sebuah tim dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan. Dan seorang pemimpin tersebut atau team leader memiliki tanggung jawab untuk memberikan arahan, membimbing, memotivasi, dan mengkoordinasi usaha tim untuk mencapai tujuan bersama. Leadership dalam konteks tim melibatkan interaksi dengan anggota tim, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan individu, serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi dan produktivitas. Selanjutnya, komunikasi yang efektif dan stakeholder management, yang merupakan pendekatan strategis untuk mengidentifikasi, memahami, dan berinteraksi dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan atau keberkecualian terhadap suatu proyek, inisiatif, atau organisasi. Pihak-pihak ini yang disebut sebagai stakeholder dapat mencakup individu, kelompok, atau entitas yang dapat dipengaruhi atau memiliki dampak pada keputusan atau hasil pada suatu kegiatan. Selanjutnya yang saya ketahui di webinar kali ini yaitu terdapat networking yang terdiri atas yang pertama, find complementary collaborator atau mencari rekan kerja yang melengkapi. Yang kedua, leverage past learning atau memanfaatkan masa lalu menjadi pelajaran. Dan yang ketiga, membangun reputasi. Selanjutnya, basic business acumen yang mengacu pada pemahaman dasar atau pengetahuan tentang aspek-aspek kunci bisnis dan bagaimana faktor-faktor tersebut saling terkait dalam konteks organisasi atau perusahaan. Adapun basic business acumen ini terdiri atas mempelajari bahasa dan mengerti tentang perusahaan yang akan kita ambil. Selanjutnya, project manajemen melibatkan pengelolaan sumber daya, waktu, biaya, dan risiko secara efisien untuk memastikan keberhasilan proyek tersebut. Selanjutnya, project management terdiri atas team leadership, yaitu kemampuan atau keterampilan untuk memimpin dan mengelola sebuah tim dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan. Dan seorang pemimpin tersebut atau team leader memiliki tanggung jawab untuk memberikan arahan, membimbing, memotivasi, dan mengkoordinasi usaha tim untuk mencapai tujuan bersama. Leadership dalam konteks tim melibatkan interaksi dengan anggota tim, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan individu, serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi dan produktivitas. Selanjutnya, komunikasi yang efektif dan stakeholder management, yang merupakan pendekatan strategis untuk mengidentifikasi, memahami, dan berinteraksi dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan atau keberkecualian terhadap suatu proyek, inisiatif, atau organisasi. Pihak-pihak ini yang disebut sebagai stakeholder dapat mencakup individu, kelompok, atau entitas yang dapat dipengaruhi atau memiliki dampak pada keputusan atau hasil
pada suatu kegiatan. Selanjutnya yang saya ketahui di webinar kali ini yaitu terdapat networking yang terdiri atas yang pertama, find complementary collaborator atau mencari rekan kerja yang melengkapi. Yang kedua, leverage past learning atau memanfaatkan masa lalu menjadi pelajaran. Dan yang ketiga, membangun reputasi. Selanjutnya, basic business acumen yang mengacu pada pemahaman dasar atau pengetahuan tentang aspek-aspek kunci bisnis dan bagaimana faktor-faktor tersebut saling terkait dalam konteks organisasi atau perusahaan. Adapun basic business acumen ini terdiri atas mempelajari bahasa dan mengerti tentang perusahaan yang akan kita ambil. Selanjutnya, perbedaan industri dengan yang dipelajari pada perkuliahan biasanya. Yang pertama, broad interest and expertise, yaitu minat yang luas dan pengetahuan yang mendalam dalam berbagai bidang atau topik. Yang kedua, scientific and personal development, yang merupakan upaya untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan ilmiah. Yang ketiga, emphasis and impact, di mana penekanan atau fokus yang diberikan pada satu hal serta dampak atau pengaruh yang dihasilkan. Dan selanjutnya, proof on concept and problem solving, di mana yang merupakan pengembangan ide atau solusi di berbagai konteks, termasuk teknologi, bisnis, dan rekayasa. Yang kelima, total intellectual freedom atau kebebasan intelektual secara total, yang dimana perbedaan ini merujuk pada keadaan di mana individu atau kelompok memiliki hak dan kemampuan untuk sepenuhnya mengejar, menyampaikan, dan menerima gagasan, informasi, atau pandangan tanpa adanya pembatasan atau tekanan yang signifikan. Yang terakhir atau yang keenam, seemingly limitless time to explore atau waktu yang tampaknya tak terbatas untuk menjelajahi atau menggali berbagai hal tanpa ada batasan waktu yang jelas atau tekanan waktu yang signifikan. Selanjutnya, transisi dari akademi ke industri ini akan memerlukan CV, sehingga cara membuat CV kita menjadi menarik yaitu bisa dengan melakukan pertukaran pelajar atau akademi ke luar negeri dan memiliki track record atau pengalaman yang banyak, internship, dan penghargaan. Nah, guna CV yang menarik tadi yaitu agar ketika kita di dunia industri cepat dilirik di bidang pekerjaan yang akan diminati. Dan terakhir, adapun proses rekrutmen tersebut adalah sebagai berikut, di mana yang pertama proses seleksi, mendaftar, tes, dan interview. Sekian hasil resume yang saya presentasikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.